Ramadan ini jadikan kesempatan mendalami ilmu tajwid. Yang kita di situ harus belajar. Ada namanya mad farku, ada mad lazim musaqqal kalimi, ada mad lazim harfi musyba, ada mad badal, mad iwad, mad tamkin, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, iqlab, izhar, izhar dibagi sekian, idgham dibagi sekian, mad dibagi sekian. Tah ustaz can ngaji ga enggeus lieur. Alhamdulillah. Siap ikhlas? Insya Allah. Yang pertama, puasa yang berkualitas adalah puasa yang mendapatkan ampunan. Puasa yang berkualitas adalah puasa yang mendapatkan ampunan. Apa ciri orang yang mendapatkan ampunan? Indikatornya A, yaitu siyami Ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Karena banyak orang Islam ke Ramadan te puasa. Makanya nitip para pemimpin, kalau lagi Ramadan jangan pada disuruh kerja. Sebab kalau disuruh kerja nanti mereka beralasan dan memiliki uzur. Karena dia pekerja berat, akhirnya dia nggak puasa Ramadan. Betul? Malah mau Ramadan, mau benerin jembatan. Betul? Ada? Di mana? Ya. Itu kan yang kerjanya pasti berpotensi nggak pu? Kira-kira dosanya gimana tuh? Tuh, maka ibu, saya beberapa kali diundang acara pernikahan di gedung, di hotel. Hati-hati nih bu. Ibu besok kalau mau nikahin anak, bukan cuma nikahin, tapi pikirin umat. Ya, gimana? Saya kadang kalau lagi diundang datang, saya suka mikir. Mikirnya apa? Pas saya datang ke tempat itu, saya cari makan, ada bakso, ada somai, ada pempek, ada tekwan, ada segala rupa dah ayabunnya. Terus tiba-tiba makanan udah dapat, minuman udah dapat, nyari kursi kagak dapat. Akhirnya kita ngapain bu? Berdiri. Tuh setiap orang yang pada berdiri makan dan minum dosa nggak bu? Siapa yang nanggung dosa? Nah loh. Yang punya apa dalilnya? Mandalla ala maksiatin kafailihi. Siapa saja yang mendukung terwujudnya sebuah dosa dan kemaksiatan, maka dia pun akan kecipratan dosa orang yang melakukan. Ibu kagak maksiat, tapi ibu mendukung, mensupport terwujudnya kemaksiatan, maka ibu juga dapat dosa dari orang yang berbuat Sebaliknya, wa man dalla ala khairin kafailihi. Siapa saja yang mendukung, mensupport sebuah kebaikan, walaupun dia tidak melakukan kebaikan, maka Allah akan berikan pahala orang yang melakukan tanpa dikurangi sedikit pun. Saya tanya, tuh yang pada megang kamera, yang di depan saya, yang lagi main laptop, mereka pada ngaji nggak? Pada ngaji nggak? Ngaji nggak bu? Ya lah, hakikatnya cuman duduk doang dengerin, itu mas bodo amat, mau catat mau kagak, yang penting gua ngesut. Kira-kira pahala ngesutnya nyampe nggak didengar sama orang lain, dilihat sama orang lain? Orang yang nggak bisa hadir, orang yang nggak bisa datang ikut ngaji di rumahnya, berpahala nggak bu? Pahala orang yang melakukan nonton streaming live pengajian ini, maka Allah akan berikan kepada orang yang ngesut acara ini. Nggak ngarah resut wae nama. Alhamdulillah. Begitu konsep Islam. Maka saya nitip ibu besok-besok kalau mau ngadain acara mengundang banyak orang, harus disesuaikan. Gedungnya megah, kursinya 500, yang diundang 3000.
Lah kira-kira tuh 2.500 pada berdiri makan dan duduk, makan dan minum, dosanya ditanggung siapa? Nauzubillah min. Maka robah ya, besok-besok saya mau ngadain pernikahan anak saya, insya Allah saya undang ibu-ibu lesehan semua. Ustadz nggak ada kursi, lesehan. Tahu lesehan? Ngampar. Insya supaya adil. Ini kadang-kadang udah nggak mandang ustadz lagi kalau udah diundangan begitu, Bu. Udah nggak mandang ustadz. Ada ibu-ibu lagi makan duduk tumpang kaki. Ustadz, sehat ustadz? Ya mangga ustadz, mangga lajengkeun ustadz. Ustadz nangtung bae cicing. Cek ustadz hiji rada belegug sih ibu-ibunya. Aing kita nangtung atau coba tawaran mah tawaran Ustadz mau duduk udah pasti Ustadz mikir meureun da ibu-ibu leuwih mulia tibatan saya pasti saya akan menolak. Ibu udah ibu aja yang duduk, ibu kan perempuan, saya mah laki-laki, nggak apa-apa ibu duduk aja. Ieu mah basa-basi ge eueuh baru tumpang kaki. Ustadz mangga, ayo mangga Ustadz. Curhat emang belegug sih mangga gitu. Aya jelema aya. Betul Bu? Udah nggak mandang ustadz kalau udah di kondangan. Sebab kenapa? Itu tadi banyak, disitulah perdosaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya terus, jadi yang pertama apa tadi? Puasa yang mendapatkan ampunan, indikatornya adalah kalau dia berpuasa. Maka nitip besok Ramadan jangan pada kagak puasa. 2, yaitu indikatornya yang B, bukan 2, punten ulah dicarekan, dicarekan ya. Yang B-nya yaitu qiyami Ramadana, orang yang malam Ramadannya sholat di malam hari. Apa dalilnya? Wa man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa saja orang yang sholat di waktu malam Ramadan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Amin. Kapan sholat malamnya? Maka di Ramadan ada sholat malam khusus namanya sholat tarawih. Tarawih itu artinya sholat yang penuh dengan ketenangan dan istirahat. Jangan dibuat sholat tarawih itu menjadi sebuah sesuatu yang menjenuhkan. Ya, sholat tarawih lila, jangan. Sholawat tarawih cepat, jangan. Sholat tarawih yang sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang sedang-sedang saja. Kan aya lagunanya gitu. Nu sedang we sedang, ulah lila teuing, ulah cepat. Kena tarawih itu artinya rehat. Rehat itu diam dulu sejenak. Maka ada setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, fadlan minallahi wa ni'mah. Jawab, wa maghfirata wa rahmah ya tawab ya arhamar rahimin. Diam sejenak, namanya tarawih. Ya mantep. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang jawab tarawih naon eta teh Ibu? Incar lohok. Buara randeng buaman. Yang sahdu, yang tenang, yang tumakninah. Reka mana coba? Allahu Akbar. Balik ka imah. Tipi deui. Bala-bala deui. Betul? Dan ternyata di imah ge pagawean Ibu. Ari sugante buru-buru taraweh teh lumpat ka imah rek tadarus ngahatamkeun Al-Qur'an teu. Nu aya kalak nyekel HP we terus we. Nauzubillah min. Makanya yuk bismillah pada salat malam besok ya. Insya minimal yang berapa? Minimal yang 23 rakaat. Insya Allah. Muni hayang minimal teh nu 8.
minimal 20 tilu. Ibu pernah nggak terawih di Masjidil Haram? Hayang. Insya Allah kita berangkat nanti. Terawih di Masjidil Haram itu 20 rakaat. Halo? Yang bacanya para imam-imam hafiz Quran. Kadang-kadang satu rakaat itu satu lembar ayat suci Al-Quran. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم dan seterusnya salembar terus baru ruku. Beresnya berapa? 20 rakaat. Nanti sekitar jam 1 malam pada bangun lagi sholat di depan Ka'bah 11 rakaat. Jadi total menjadi 31 rakaat itu di Masjidil Haram Mekah dan Madinah. Satu rakaat di Mekah sama dengan Allah lipatkan 100.000 pahala di luar sholat Masjidil Haram Mekah. Satu rakaat di Madinah Allah lipatkan 1000 rakaat di luar kota suci Madinah. Subhanallah. Kita di Indonesia mangpang mempeng bulan suci Ramadan salat tarawihlah 20 rakaat insya. Nanti malam kalau mau bangun lanjutkan dengan salat witir dan tahajud, hajat istikharah serta taubat 11 rakaat jadi total 31 rakaat insya Allah. Ini mah minta diskon Ustaz. Ustaz ayat nu imamna opat-opat tilu. Masya Allah. Mun bisa mah imamna nu ina atoina bae geus. Allahu Akbar. Ibu ya, siap tarawih. Siap tarawih. Maka kunci puasa yang berkualitas adalah orang yang mendapatkan ampunan. Siapa orang yang mendapat ampunan? A adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. B adalah orang yang sholat malam di bulan Ramadan. C. Qiyamul Lailatul Qadri, orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Beberapa pendapat ulama mengatakan Lailatul Qadar turun tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Waktu ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kita nggak tahu karena Lailatul Qadar itu adalah sesuatu yang gaib. Maka kita bagaimana cara mencarinya? Para guru, para ulama khususnya guru kita semua mengatakan taharrau Lailatul Qadar min awwali Ramadan. Kejar dan kepunglah Lailatul Qadar sejak malam pertama. Jadi cara mengepung Lailatul Qadar bukan tanggal nanti 21, 23, 25, 27, 29, melainkan mengepung Lailatul Qadar adalah saat malam pertama. Insya. Jadi saat malam pertama niatkan, ya Allah, Allahumma rzuqna Lailatul Qadar allati hiya khairun min alfi syahr. Ya Allah, berikan saya pahala Lailatul Qadar yang pahalanya seperti 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Nah ibu, bismillah. Dari malam pertama konsentrasi. Biasanya malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam ke-10 sapnya pinuh kabeh. Malam 25, malam 15, 17 insya Allah banyak kemajuan safnya. Banyak kemajuan. Mararaju sapna.
Dan itu selalu setiap tahun saya perhatikan begitu. Setiap tahun ibu, tiletik nepi ka ayeuna. Saya perhatikan dari kecil, kenapa ya menjelang akhir Ramadan itu orang pada bubar, subhanallah. Makanya ibu, kalau kita berkaca ada satu wilayah 10 terakhir di bulan Ramadan itu mereka nggak pada pulang ke rumah. Mereka pada iktikaf di masjid, terus aja zikir, sholawat, sanlat 10 hari di Ramadan. Subhanallah. Mau nggak bu begitu bu? Mau? Beneran? Salah kina ngijinan mah. Nah ini yang jadi pertanyaan Ustadz, boro-boro. Nah khusus bagi ibu-ibu yang tidak punya suami, ya datang ke rumah saya ibu, ya. Di situ saya ada majelis, saya akan buka nanti di situ, ya dari malam 21, 23, 25, 27, 29. Nanti sesekali saya bawa ke Ata'awun, amin. Di luhur dia tahun di alung-alungkan gue yang kabeh. Yang keempat bu, yang D. Tadi C Haji, ayeuna D. Yang D, zikrullah. Orang yang Ramadannya penuh ampunan adalah orang yang selalu zikrullah. Orang yang selalu mengisi Ramadannya dengan berzikir. Wabil khusus Ramadan ini zikirnya ganti, yaitu Al-Quran. Kalau bisa nih bu, dari malam pertama ibu masuk Ramadan, buka lembaran Al-Qurannya baru, bukan nerusin tahun lalu. Ibu hatam Quran Ramadan, alhamdulillah Ustadz. Hari ibu ngawitana di mana? 728. Kok 28? Mohon neraskeun hancah tahun kamari. Astagfirullahaladzim. Muni bangga hatam sakali neruskeun hancah tahun kamari. Maka ibu niatin ibu, besok nih ya tanggal 22 23 malam pertama Ramadan, buka Al-Qur'an yang baru, lembaran yang baru dari Al-Fatihah, kita lihat hatam enggak 1 bulan itu. Insya beneran bu, beneran. Kalau level saya itu wajib hatam sebulan 5 kali level saya. Ya, sebab kenapa? Bacana geus cepet, tajwidna geus bisa, makhrajna udah bener. Manya teuing sabulan 5 kali. Tuh malu sama orang-orang. Ibu, kalau ada orang yang ibadahnya Ramadan bahkan 10 kali hatam Al-Quran. Ustadz Qadir di Al-Ihya setiap malam hatam Al-Quran. Berarti 30 hari 30 kali hatam Al-Quran. Dan itu beliau menyaksikan dan mengikrarkan kepada guru kita Abi. Makanya subhanallah, boleh lihat hatam Quran sebulan 30 kali. Jadi S1, S2, sekarang sudah S3, doktor gelarnya. Baca kitabnya jago, hebat, wiridannya nggak ketulungan, baca Qurannya nggak ketulungan. Nu kitu jadi ustad deh. Insya itu bisa di sama era. Malu kalau ketemu Ustadz Qadir. Kenapa? Masya Allah, itu sehari bisa hatam Quran. Hirupna dina Quran ungkul juga na. Cobanya bu, hatam. Ibu bisa terhatam Quran? Sapoe sekali? Bisa? Saya kasih modalnya bu. Insya Allah ibu hatam sehari Al-Quran. Apa doanya? 1, baca kulhu 3 kali. Ya benar. Karena orang baca kulhu 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Yes. Cek si ibu aing menang resep ya. Ibu hatam Quran gak sebulan Ramadan? Alhamdulillah Ustadz. Berapa kali? 15 kali. Wah hebat amat. Iya Ustadz, karena setiap hari saya baca kulhu 3 kali. Masya Allah. Innalillahi.
Yuk bismillah Bu. Yang belum bisa baca Quran belajar. Besok hari Rabu saya akan mulai kajian di Qurratul Uyun, yaitu pelajaran tajwidul Quran. Nah los ya. Lieur aing belajar tajwid lieur. Ibu, jangan jadikan sesuatu tajwid itu berat dan beban dalam hidup ibu. Kalau ibu nggak bisa, nyatakan sama diri ibu, saya nggak bisa, tapi saya harus bisa. Saya tengerti, saya harus ngerti. Saya terpaham, saya harus paham. Saya terdek asup karena otak, asupkan karena otak. Ini banyak ibu-ibu kalau ngaji tajwid mundur setahap. Setahap. Pertemuan pertama ngaji, pertemuan kedua, ibu eta ka mana? Ujur Ustad. Ibu eta ka mana? Halangan Ustad. Ibu eta ka mana? Cek salakina teu meunang ngaji deui Ustad. Si ibu eta ka mana? Maot Ustad. Astagfirullahaladzim. Iya ibu, gara-gara mau belajar tajwid akhirnya dia nggak mau datang lagi ke pengajian. Padahal ustadznya udah mengemas sedemikian baiknya. Ente dites hiji-hiji ibu. Jujur, saya kalau ngajar tajwid nggak ngetes ibu-ibu. Sebab kenapa? Mau dijawab. Mau dijawab. Ya punya. Tuh tanya Bu Nani. Saya ngajar kajian di Masjid Al-Ikhlas. Ibu-ibu ngaji sama saya setiap hari Jumat siang, belajar Quran tajwid dengan segala macam metodologi yang saya sudah sampaikan, dengan cara yang terendah dan terbaik. Alhamdulillah nu ngajina opat el. Lu lagi teu nambah-nambah eta we ngajina. Jeung nu mun ditanya hukumna mad arid li sukun bae geus. Mad apa ini? Mad arid li sukun. Mad apa ini? Mad arid li sukun. Jadi kabeh mad arid li sukun ibu. Nah, ibu yuk bismillah ngaji yuk. Ramadan ini jadikan kesempatan mendalami ilmu tajwid. Yang kita di situ harus belajar. Ada namanya mad farku. Ada mad lazim musaqqal kalimi, ada mad lazim harfi musyba, ada mad badal, mad iwad, mad tamkin, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, iqlab, izhar, izhar dibagi sekian, idgham dibagi sekian, mad dibagi sekian. Tah Ustaz can ngaji ga enggeus lieur.